Halo, selamat pagi para sahabat Suara Veritas yang terkasih. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini, Selasa 16 November 2021, kita bertemu kembali dalam renungan Suara Veritas. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Sakius, sang pemungut cukai. Seperti dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kisah Sakius ini sangat menarik bagi saya. Juga mungkin sangat menarik bila diceritakan kembali. Bagi saya, hampir setiap ayat dalam perikop ini mempunyai arti tersendiri. Sakius seorang pemungut cukai yang kaya tetapi berbadan pendek, yaitu dalam ayat 2 dan 3. Ia berusaha mendahului orang banyak untuk melihat Yesus dalam ayat 4 tadi. Ketika sampai di tempat Sakius, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dalam ayat 5. Dan yang terakhir adalah, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam ayat 10 tadi. Lalu mengapa ayat-ayat tersebut menarik bagi saya? Yang pertama, Sakius digambarkan mempunyai profesi sebagai pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai untuk kekaisaran Roma. Ia memungut pajak dari orang sebangsanya dan mengirimkan ke Roma. Maka tidak heran jika banyak orang berasumsi bahwa tentunya tidak semua cukai atau pajak yang dipungutnya itu disetorkan ke Roma. Pasti ada sebagian yang diambil dan disimpan untuk dirinya sendiri, sehingga Sakius di situ dianggap sebagai pendosa. Tetapi terlepas dari semua itu, Sakius ingin melihat Yesus, maka ia berlari mendahului orang lain, dan dengan cara apapun ia tempuh untuk dapat melihat Yesus, yaitu dengan memanjat pohon ara. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati Sakius yang ditunjukkan di hadapan orang banyak. Yang kedua, yaitu peristiwa yang tidak kalah menariknya adalah apa yang diperbuat Yesus, yaitu ia melihat ke atas dan menyapa Sakius. Peristiwa Yesus melihat ke atas bagi saya merupakan suatu peristiwa yang sangat menarik dan juga sangat menakjubkan. Dalam Injil, tidak semua peristiwa penting Yesus diawali dengan menengadah ke atas atau melihat ke atas. Peristiwa ini menunjukkan suatu jalinan yang sangat dalam antara Yesus dan manusia.
Yesus sungguh mencari manusia dan juga mencintai manusia. Manusia bisa saja tidak peduli kepada Yesus, tetapi Yesus akan selalu berusaha untuk mencari manusia tanpa lelah. Dan kalau manusia itu tersebut membuka diri, maka Yesus pun akan menyapa secara personal, seperti pengalaman Sakius pada hari ini. Yang ketiga, ketika Yesus memanggil nama Sakius, bagi saya itu merupakan suatu sapaan secara personal yang memberikan rasa damai dan bahagia. Siapa yang tidak bahagia bila nama kita dipanggil secara personal oleh orang yang sangat terkenal, apalagi dilanjutkan dengan hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bila kita dapat didatangi oleh Yesus sendiri, maka hubungan kita akan menjadi lebih intim dan lebih mesra dengan Yesus. Yang keempat, bahwa Sakius harus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dengan statusnya sebagai pejabat tinggi, tentu saja hal itu menjadi pandangan yang tidak biasa. Seorang pejabat tinggi sampai memanjat pohon. Kenapa? Karena orang menganggapnya pendek. Manusia sering memandang diri dan juga sesamanya rendah, maka muncul sebutan pendek bagi Sakius. Selama manusia belum memandang diri dan sesamanya berharga, maka ia akan selalu terkungkung menjadi pendek dalam kasih, pendek dalam iman, pendek dalam pengampunan, dan pendek dalam banyak hal yang akhirnya menjauhkan diri kita kepada kasih Allah. Hal inilah yang sering membawa kita kepada rasa arus percobaan dan juga tidak sanggup bertahan dalam tantangan dan godaan. Maka melalui peristiwa ini, seperti Sakius yang berusaha ingin melihat Yesus, kita pun diajak untuk berusaha mencari dan melihat Yesus dalam segala peristiwa suka dan duka yang kita alami. Berani dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang kita peroleh dan kita perbuat, seperti Sakius yang memberikan separuh dari miliknya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat jika ada yang diperas olehnya. Kasih yang ia dan kita terima dari Yesus senantiasa memampukan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan menghadirkan kasih Allah dimanapun kita berada. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan mau bertobat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkat kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau senantiasa menyapa kami, menghampiri kami, dan memanggil kami. Buatlah kami mendengar segala sapaan-Mu dan belajar untuk rendah hati, sehingga kami mampu merubah diri kami menjadi pribadi yang berusaha mengenal semua sapaan-Mu melalui sesama kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.